Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun anda berada. InsyaAllah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaAllah akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan prinsip dasar Islam yang merupakan buah karya dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun anda berada, bagi anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala yang disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi kepada beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah yang ada di masjid dan juga para pendengar Radio Roja, para pemirsa Roja TV dimanapun anda berada, semoga Allah menjaga kita semua, memberikan bimbingan kepada kita di atas jalannya yang hak hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, as-sunnah as-sahihah, sampai pada poin C, ya, dari pengertian pengertian ibadah, ya, dalam Islam, atau dari keutamaan Islam dan keindahannya, pada halaman 141, ya. Berkata penulis rahimahullah, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, keindahan Islam yang berupa larangan-larangan, ya. Kalau sebelumnya keindahan Islam berupa perintah, ya. Jadi perintah dan larangan itu indah ketika perintah dikerjakan dan larangan ditinggalkan. Prinsipnya larangan harus ditinggalkan secara mutlak kalau perintah dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, rawahul Bukhari. Apa saja yang aku larang tinggalkan secara mutlak, dan apa yang diperintah kerjakan semampunya. Ya, indah. Kenapa? Karena orang yang menyambut seruan Allah dan Rasul itu, baik perintah ketika dikerjakan, larangan ditinggal, itu merupakan sumber kehidupan. Ya,
Ingat, lebih parah meninggalkan perintah ya di hadapan Allah dibandingkan melanggar larangan. Meskipun dua-duanya ketika larangan dilanggar, perintah diabaikan, sama-sama jelek dan sama-sama dosa. Ya, sama-sama dosa. Iblis diperintah sujud kepada Nabi Adam, tidak mau, sehingga dikutuk, diusir sampai hari kiamat. Sementara Nabi Adam melanggar larangan, makan buah terlarang, kemudian minta ampun pada Allah, diampun. Ya. Nah, ketika seseorang menjalankan perintah, meninggalkan larangan, artinya apa? Menyambut seruan Allah. Ya. Dan perintah larangan itu namanya syariat. Syariat artinya membaul ma, sumber mata air. Sumber mata air, sumber kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal yang sering kita dengar, ayat 24, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, ya, kata Abdul bin Mas'ud, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga kita dengan baik karena Allah Ta'ala akan menyampaikan perkara penting, yaitu apa? Sambutlah, terimalah seruan Allah dan seruan Rasulullah. Di mana seruan Allah? Di Quran. Ada perintah dan larangan. Di mana seruan Nabi? Di hadis. Ada perintah dan larangan. Untuk apa? Idza da'akum lima yuhyikum. Ketika menyeru kalian, yang mengajak kalian untuk apa? Segala sesuatu yang memberikan kehidupan, yang menghidupkan kalian. Berarti setiap orang beriman menjalankan perintah, menjauhkan larangan, apakah perintah yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah, ya, larangan yang hukumnya haram atau makruh, maka setiap kita melakukan itu semakin diberikan jaminan kehidupan, ya. Namun perhatikan ayat berikutnya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah menghalangi, membatasi seseorang dengan hatinya. Artinya, kita menyambut seruan Allah dan Rasul tergantung apa? Kehendak Allah. Kalau memang hati kita baik, ya Allah buka untuk menerima panggilan itu. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang menjawab panggilan Allah dan Rasul? Apa jawabannya para jemaah? Para ikhwan? Tidak. Ada yang melanggar larangan, ada yang mengabaikan kewajiban. Kenapa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Karena Allah membatasi antara seorang dengan hatinya. Ya, sebagaimana sabda Nabi, inna qulubah, ya, Bani Adam baina isbi'aini min asabir rahman ka qalbin wahid yusarrifu haitsu yasha. Nah, thumma qala Rasulullah sallallahu ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rawahu Muslim. Kata Nabi bersabda, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemarinya Allah seperti satu hati. Kapan Allah memalingkan? Nah, kapan Allah mengarahkan kepada menyambut seruan Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, atau mengabaikan perintah, melanggar larangan? Ya, ini. Kalau hati kita baik, insya Allah demikian. Ya. Kalau nafsu kita dirahmati Allah, maka tidak akan menyuruh kepada kejahatan. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf ayat 53. Kata Zulaikha, aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu la'amaratum bisu, benar-benar menyuruh untuk melakukan kejahatan, keburukan. Apa? Meninggalkan, mengabaikan perintah, melanggar larangan. Kecuali illa ma rahima rabbi, nafsu yang
dirahmati Allah, sehingga diarahkan kepada menerima ya sambutan Allah, seruan Allah, menyambut seruan Allah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ini para jemaah ya. Tapi ingat ayat terakhir apa? Wa annahu ilaihi tusyarun. Sesungguhnya kalian hanya kepada Allah akan dikembalikan. Yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya ketika dikumpulkan, dihisab dengan hisab yang mudah, dimasukkan ke jannah. Tapi kalau tidak, ketika dikumpulkan, dihisab, ya, dimasukkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kata penulis selanjutnya, di antara keindahan Islam adalah larangan-larangan, ya, yang memperingatkan seorang muslim agar tidak terjerumus ke dalam keburukan dan ancaman keras atas akibat buruk dari perbuatan tercela itu. Nah, seperti Allah berfirman, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami buka barokah dari langit dan bumi. Nah, tapi mereka melanggar, mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah sehingga kami azab atas perbuatan mereka. Ya. Jadi keindahan Islam adalah larangan-larangan yang memperingatkan seorang muslim agar tidak terjerumus ke dalam keburukan dan ancaman keras ya atas akibat buruk dari perbuatan tercela itu. Di antara larangan Islam itu adalah satu, Islam melarang syirik, ya, kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Surat An-Nisa 48. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar, ya. Ini para jemaah, ya. Nah, di sini kesyirikan ini kalau mati belum tobat tidak akan pernah diampunkan dosanya. Ya. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansor." Ya. Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik menyekutukan Allah, ya, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya api neraka, dan tidak ada penolong seorang pun, ya, bagi orang yang dolim, yaitu bagi orang yang berbuat syirik. Ini diancam, ya. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, ya. Kalau engkau menyekutukan Allah, wahai Muhammad, ini Nabi Muhammad mukhatabnya sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita, maka akan gugur semua amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Ya. Di dalam sebuah hadis, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala menanyakan, ya, kepada ahli neraka, yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah law kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, yaqulu na'am, ya, yakfa yaqulu qad aradtu minka ahwa min hada wa anta fi sulbi adam alla tusyrika, ya, ahsibu qala wala udkhilakan nar fa abaita illa syirka, rawahu Muslim. Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni, ya, neraka yang paling ringan adabnya,
lau kanat lakad dunya, apa kata Allah, seandainya kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus, ya, apakah kamu menebus, ya, adab ringan, yang paling ringan yang kamu alami dengan dunia dan isinya yang kamu miliki? Apa kata dia? Iya ya Allah. Apa kata Allah? Qad aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam alla tusyrika, ya, ahsibuhu qala wala udkhilukan nar. Padahal aku minta kepada kamu lebih ringan dibandingkan dengan kamu harus mau menebus dunia dan isinya. Tidak ada orang punya dunia dan isinya. Aku minta lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada di sulbi Adam, itu apa? Jangan syirik. Tapi engkau tidak mau kecuali milik kesyirikan. Ya, ini. Nah, oleh karena itu wajib kita mempelajari ilmu tauhid. Ya. Sirohnya fi'il amr, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam, ini amr, perintah. Ilmuilah, belajarlah ilmu. Tentang apa? La ilaha illallah. Ya. Dan di dalam ayat yang lain, ya, banyak Allah Ta'ala berfirman agar kita mengetahui ilmu, ya. Wa'lamu, ya, annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama dengan orang bertakwa. Nah, di sini apa? Sifat Allah menolong orang bertakwa. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Di sini apa? Wa'lamu, ketahuilah sifat Allah punya sifat keras siksanya, ya. Wa'lamu, ya, banyak sekali, ya, annallaha bikulli syai'in alim. Ketahui dengan ilmu bahwa Allah Maha tahu segala sesuatu, punya sifat al-ilmu. Berarti kita diperintahkan untuk mempelajari tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini, ya, banyak di sini para jemaah, ya. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah dengan ilmu, berarti suruh belajar ilmu bahwa Allah mengetahui apa semua yang kalian perbuat. Ya. Nah, ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama, ya, di antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Fikih Al-Asma'ul Husna, yaitu apa? Kewajiban, karena perintah wa'lamu, ya, untuk mempelajari tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat. Agar apa? Agar jauh dari syirik. Kenapa? Itulah yang ditakutkan oleh Nabi Ibrahim. Wajadukni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung. Nabi Ibrahim saja takut nyembah patung, apalagi kita. Ya. Dan Nabi bersabda, ya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Itu doa beliau. Dan juga beliau bersabda, inna akhwafa ma akhwafa alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian syirik kecil, yaitu riya. Nah, dengan demikian punya kewajiban mempelajari tauhid agar kita diberikan, ya, pertolongan oleh Allah jauh, baik dari syirik besar maupun syirik kecil. Bahkan Nabi kepada Abu Bakar mengatakan apa? Ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin namal walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Ya. La syirku akhfa min dabibin namal. Ala adulluka idza ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Rawahu Abu Ya'la dari Maqil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Abu Bakar, kesyirikan bagi kalian, bagimu, ya, lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Walladhi nafsi biyadih.
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, syirik bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan laka semut. Maukah aku tunjukkan pada sesuatu, ya? Ala aduluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah aku tunjukkan padamu sesuatu yang kalau kamu kerjakan akan hilang kesyirikan sedikit atau banyaknya. Baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tidak tahu. Ini para jemaah. Ya. Jadi indahnya larangan pasti banyak hikmahnya. Syirik dilarang karena menggugurkan amal. Syirik dilarang karena ancamannya neraka selamanya kalau belum bertobat. Syirik dilarang ya karena apa? Karena penghuninya tidak akan bisa masuk surga. Ya. Ini. Dan bahkan meskipun dosa kita sepenuh bumi, masih ada harapan dapatkan ampunan meskipun belum minta ampun. Ya bani Adam, kata Nabi, Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam manusia, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ya, akan membawa ampunan sepenuh bumi. Itu keutamaannya. Banyak sekali keutamaan dari tauhid. Ini para jemaah. Yang kedua, Islam melarang dari kekufuran, kekafiran, kefasikan, ya, kedurhakaan, dan menuruti hawa nafsu, ya, dan menuruti hawa nafsu. Allah melarang itu semuanya, para jemaah. Ya. Sebagaimana, ya, Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Rasulullah berada di antara kalian. Kalau dia mengikuti kalian dari kebanyakan perkara, kalian akan berat. Akan tapi Allah mencintai keimanan kepada kalian dan menghiasi keimanan tersebut di dalam hati-hati kalian, dan Allah membenci, yaitu membenci apa? Melarang, ya, kepada kalian kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, maksiat. Ulaika humur rasyidun, ya, merekalah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, ya. Karena apa? Kekufuran, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, ya, maka gugur amalnya. Dia termasuk orang yang rugi, ya. Kefasikan, para jemaah, kedurhakaan, menuruti hawa nafsu. Ini semua merupakan larangan-larangan, ya, larangan-larangan. Karena kalau kita melakukan kekufuran, kufur besar, bisa keluar dari Islam. Ya. Kufur ada dua, kufur besar, kufur kecil. Termasuk fasik juga sama. Makanya di dalam ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ada fasik, ada kafir, ada dolim. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul dolimun. Di situ ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ada fuskun akbar, ada fuskun
asghar ya ini ya. Bagaimana agar kita terhindar dari kekufuran? Tidak bisa tidak, harus dengan ilmu. Ya. Ada nawaqidul iman, perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan. Saudara sekalian, bisa batal imannya. Ya. Banyak sekali kesyirikan, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita belajar agama ini. Belajar agama ini. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala akan dipahamkan urusan agamanya. Ya, jangan sampai kita melakukan amal sekaligus menghapus amal itu sendiri. Bisa menghapus amal itu sendiri. Di antaranya ya kesyirikan. Ya. Di antaranya adalah riya, syirik kecil. Itu bisa menghapus amal-amal kita para jemaah. Ya. Dan akan mendapatkan ancaman. Kefasikan, kedurhakaan, mengikuti hawa nafsu. Ada perkara salatun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa jabul mar'i binafsi. 3 perkara membinasakan syuhun muta', ya, yaitu sifat kikir yang ditaati, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, yang diumbar, ya, dan orang kagum pada dirinya. Tapi kita minta ya agar hawa nafsu ini tidak berlindung dari hawa nafsu, tidak merasa puas. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ada nafsu, 3 macam nafsu. Ada nafsul lawamah, ada nafsul ammarah bisu, ada nafsul mutmainnah. Makanya hawa nafsu lebih kepada nafsu ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku, kata Zulaikha. Ya, sesungguhnya nafsu itu selalu nyuruh untuk berbuat kejahatan, keburukan, dosa, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Ya, siapa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah, yang tenang, ya, kembali engkau kepada ridho, ya, irji'ila rabbiki, kembali pada Rabbmu dengan ridho dan ridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surga. Ini. Mari kita pelajari bagaimana bisa dipelajari dalam ensiklopedi larangan. Larangan kufur, fasik, larangan isyan maksiat, larangan durhaka, larangan untuk mengikuti hawa nafsu, ya, insyaallah. Bisa dipelajari dalam al-kabair, al-muharramat, al-manhiyat, ya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, intinya kita harus tahu mana larangan-larangan, ya. Ada kaidah disampaikan para ulama. Pertama, di situ ada lamun nahi, ya, seperti apa? Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, berarti larangan. Ada lam nahi, ya. Kemudian ada celaannya, ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jalan yang buruk, itu berarti larangan. Udah ada ancaman di dunia seperti potong tangan, ya. Orang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri, laki perempuan potong 2 tangan, berarti itu larangan, ya, hukumnya haram. Ada ancaman. Ada ancaman di akhirat, ya, tidak masuk surga.
Thalathun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah al-'aqu walidayh wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatul birrijal wad dayyus. Ya. Tiga golongan tidak masuk surga, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Pertama adalah anak durhaka pada orang tua. Yang kedua, wanita menyerupai laki-laki. Yang tiga, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan agama. Berarti itu termasuk larangan yang haram karena ada ancaman ya di akhirat. Ya, ada ancaman. Ada juga menggunakan dengan lafadz haram. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahul khinzir wa ma uhilla ya bihi wa ma uhilla li ghairillah. Telah diharapkan kepada kalian bangkai, ya itu haram, ya, larangan. Kemudian disebut perbuatan setan, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, ya, apa? Ya, min amali syaiton fajtanibu. Sesungguhnya khamr, judi, kemudian menaruh sesaji, menasib dosa min amali syaiton termasuk perbuatan setan. Nah, itu berarti apa? Larangan. Ya. Disuruh untuk tidak mengikuti setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ya, jangan kalian ikuti langkah setan. Bahkan ya, ada ulama menyebutkan ya, apa? Jangan menyerupai satu kaum. Nah, pengikut setan tuh disebut apa? Kafir. Ya, jin. Ya, wa kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Atau dia melakukan perbuatan dosa, maka orang yang melakukan perbuatan dosa itu pengikut setan. Sehingga kita tidak boleh menyerupai orang-orang yang mengikuti setan, yaitu bertasabbuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai itu kaum, termasuk bagian dari mereka, termasuk ketika mengikuti, ya, mengidolakan pengikut syaitan, ya, baik dari pakaiannya atau apanya yang lain, ya. Itu para jamaah. Berarti di sini kita perlu untuk tahu larangan-larangan itu apa saja, ya, selain penjelasan ulama, alamah, tanda-tanda dalam lafadz Quran atau nas hadis yang termasuk larangan seperti ini. Misalkan tadi hurrimat, ada kata haramnya, perbuatan setan, ya, kemudian suruh menjauhinya, ya, termasuk fajtanibu as-sab'ah al-mubiqat, jauhkan perkara yang membinasakan. Nah, binasakan. Salasun muhlikat, 3 perkara binasakan. Itu aja apa? Syuhun muta' wa hawan muttaba wa ijabul warsi binafsih. Perkara yang membinasakan. Nah, berarti ini dosa besar, ya, larangan, dosa besar, ya, karena membinasakan. Sifat kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diumbar, dan kagum pada dirinya. Jadi para ulama menjelaskan kepada kita, mana tanda-tanda alamat ini adalah larangan masuk pada haram sehingga dosa besar. Ya, ada larangan yang makruh tidak sampai haram, tapi makruh, seperti makan bawang. Kita bicara setelah isya, ngobrol. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Fal yatafaddal mashkur. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhahullah Ta'ala, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, saya sebagai pengurus masjid di mana ketuanya dan juga imam masjidnya juga sering melakukan perkara-perkara bid'ah, dan saya sudah mengingatkan untuk kegiatan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tetap melakukannya dan memiliki pendirian untuk dikerjakan. Yang saya ingin tanyakan, bolehkah saya keluar dari pengurus masjid dan menghindari dari perbuatan bid'ah? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Memang kewajiban kita antara satu dengan yang lain dari kaum muslimin adalah saling memberikan nasihat, ya, karena agama nasihat, ad-dinun nasihat, ya. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wal kitabihi wal rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Agama nasihat untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin semuanya. Nasihat, ya. Kemudian nasihat itu madu sebenarnya, ya. Nasihat itu madu murni, ya. Nasihatul asla idza khalasa minasyami. Aku melakukan perbuatan nasihat pada madu kalau madu lepas dari lilin, ya. Al-asl, al-musaffa itu, ya. Artinya nasihat itu pada hakikatnya manis pada hakikatnya karena itu madu murni, ya. Itu nasihatnya. Kemudian terkadang orang tidak bisa terima nasihat, ya. Nah, itu resiko, ya. Kalau lihat kemungkaran, man ra'a minkum munkar fal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbi fa dzalika ad'aful iman. Pada siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kalau dia mampu, seperti para penguasa. Enggak bisa dengan lisan, seperti para dai, nasihat. Kalau tidak bisa, dengan hati tinggalkan. Ya. Nah, ketika kita khawatir, ya, dan sudah memberikan nasihat dan mengingkari, lalu tidak bergeming, lalu ada kekhawatiran kita terjerumus ke dalam perbuatan itu, sementara tidak ada perimbangan, ya. Kalau masih ada perimbangan di situ untuk pengajian yang sunnah, sehingga apa? Di situ ada, ya, itu apa? Penjelasan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kalau ada misalnya masih ada, ya. Karena memang ketika masjid menjadi fasos-fasum, ya tidak mungkin, ya, hanya sebagian orang pasti, ya, semua apa istilahnya ya diakomodir lah gitu, ya. Ketika seseorang berada di situasi dan kondisi seperti itu, merubah tidak bisa, kemudian juga menjelaskan, ya, bahasa orang mewarnai, menjelaskan perimbangan tidak bisa, tidak ada kajian sunnah, justru malah bisa terjerumus, minimal kerjasama, ya, wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Juga tidak setuju. Tapi kalau masih ada kajian sunnah, dai-dai yang menjelaskan, sehingga ke depan, ya, orang-orang yang tadinya tidak ngerti, dan sudah banyak yang tadinya tidak ngerti sunnah, yang tadinya tidak ngerti tauhid, yang tadinya tidak paham syirik, paham sekarang, yang tadinya tidak paham tentang bid'ah sekarang paham, banyak, ya, dengan izin Allah dan sebab ma la yudraku kullu la yudraku julluh, sesuatu yang tidak bisa, ya, dikerjakan semua, ya jangan ditinggalkan semua kalau memang masih ada di situ, ya. Nah, karena apa? Yang namanya hidayah kita tidak bisa memaksa orang. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Itulah namanya hidayatut taufiq. Adapun hidayah ilmu, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Hidayatul irsyad, hidayah ilmu, penjelasan. Diterima atau tidak bukan urusan kita, ya. Kalau masih bisa, kemudian di situ memberikan, ya, mungkin para adai, ustadz yang lain bisa menyampaikan tauhid, kajian sunnah, ya, maka silahkan, ya, tetap berada. Karena masjid itu hukum asalnya innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, ya. Wa ulaika ay yakunu minal
muhtadin. Ya. Asa ulaika ayat Allah berfirman ya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah ya adalah ya fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali pada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ya, mudah-mudahan kalau asanya Allah Ta'ala pasti asanya Allah. Bukan mudah-mudahan bisa iya bisa tidak, pasti. Ya, mereka dapat termasuk orang yang mendapat hidayah petunjuk. Nah, seperti iman pada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kepada Allah, ya, kecuali kepada Allah, tidak mungkin kecuali dengan ilmu, ya. Nah, ilmu dikaji. Mudah-mudahan kita sekarang ini termasuk kita. Kalau kita mudah-mudahan kita berharap kalau asanya Allah pasti. Asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sudah pasti, ya. Demikian. Oleh karena itu, lihat maslahat mafsadatnya. Kalau memang lebih besar maslahahnya, karena ada kajian bisa dengan adanya antum, dengan adanya kita, kemudian ada kajian tauhid, ada kajian hadis, ada kajian sunnah. Siapa tahu ke depan ngerti, ya. Tapi kalau tidak ada, sementara kerjasama dalam perbuatan yang memang tidak syar'i, perbuatan bid'ah, ya tentu saja lebih baik ya kita berlepas dulu. Allahu a'lam bishawab. Tapi itu jaga hubungan ya sesama kaum muslimin. Demikian. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya dulu seorang pelaku syirik. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat saya setelah saya bertobat? Dan apakah saya harus meninggalkan teman-teman saya yang berbuat syirik? Apakah meninggalkan teman-teman yang berbuat syirik termasuk dari memutus tali silaturahmi? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kalau kita melakukan dosa apapun, jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni dosa semua. Kita tahu siapa dulu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Ya orang musyrik, bahkan ingin membunuh Nabi. Kita tahu siapa Khalid bin Walid, pimpinan pasukan kufar, orang-orang musyrik dalam perang Uhud, sampai Nabi berluka, sampai beliau berdarah-darah, patah gigi beliau yang mulia. Tapi setelah itu ya, masuk Islam, dihapus semuanya. Al-Islam yahjubu ma qablahu, menghapus semuanya. Ya. Allah menerima taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Bahwa Allah menerima taubat hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Nah ini, ya. Maka diterima insyaallah, dihapus semuanya. Innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Kebaikan akan menghapus keburukan. Nah, adapun dengan teman-temannya tadi, ya, teman itu penting. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu sangat tergantung kepada akhlak atau agama teman dekatnya. Perhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya. Dia juga menyampaikan masalu al-jalisis soleh wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Wa hamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma an yukhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahu Muslim. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi ada 3 kemungkinan. 1, ya, dapat hadiah minyak wangi. Kalau tidak, beli. Kalau tidak dapat hadiah, tidak beli, dapat baunya. Adapun ya pandai besi, 2, entah bajumu terbakar atau mendapat bau yang tidak enak. Maka di sini suruh milih-milih. Ya. Nah,
tapi seperti sering saya sampaikan, teman yang tidak baik bagaimana jadi baik? Ya, kalau kita punya sifat air dan dominan dengan garam, ya garam akan larut. Garamnya cuma 2 gram, 3 gram, ya airnya 1 gelas larut. Tapi kalau airnya ya 1 gelas, garamnya 5 kilo, ya airnya yang nggak berpengaruh. Maka kita lihat, ya kita lihat, sehingga kita bisa barokah. Wajalani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku barokah di mana berada, bisa narik kepada kebaikan. Ya, lihat dulu. Tapi kalau tidak bisa, ya harus ditinggalkan. Ya, dalam pengertian ditinggalkan di sini agar tidak terpengaruh. Adapun hubungan dijaga, ya sampai mungkin nanti dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah dengan perantaraan Anda. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah kasih hidayah kepada seorang dengan perantaraanmu, dengan sebabmu, itu lebih baik dibandingkan dengan onta merah. Tapi kalau misalkan kita ya, yang kemungkinan besar yang larut, terpengaruh, tinggalkan ya. Demikian ya, sambil minta pada Allah istiqomah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena kesyirikan itu luar biasa bahayanya, ya bahaya besar syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, bahaya besar. Oleh karena itu para ulama dari zaman ke zaman tidak pernah berhenti untuk menjelaskan tauhid dan kesyirikan, ya, dan kita harus selalu begitu. Dakwah salafiyah ini harus dengan apa? Memiliki mazaya, keistimewaan. Apa dakwahnya? Dakwah tauhid, ya, dan dakwah sunnah sebagai apa namanya? Perwujudan realisasi dari asyhadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, dakwah tauhid, hindari syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tegakkan sunnah, hindari bid'ah. Ini. Ya, demikian. Allahu a'lamus shawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara untuk mendapatkan hati yang mutmainnah? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Di dalam ayat itu sendiri sudah disebutkan, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan radiyatan mardiyatan, ridho dan diridhoi. Ya. Diridhoi oleh siapa? Ya oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa dapatkan ridhonya Allah? Ya. Dan seperti di dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang ittiba pada mereka siapapun, nah, ya, maka Allah ridho pada mereka. Jadi kalau ingin dapatkan rasul ma'inna, harus dapat ridhonya Allah. Bagaimana? Ikuti salafus soleh. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku yang beribadah hanya kepada Allah. Ya, ibadah dengan ridho tidak bisa dipisah. Sebagaimana Ibnu Taimiyah memberikan definisi ibadah. Apa itu? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batinah. Apa ibadah itu? Satu nama
yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, cinta dan ridho itu beda. Sifat Allah dua-duanya. Ya, baik ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin itu ibadah. Maka kalau ingin mendapatkan nafsu yang mutmainnah, beribadahlah sebagaimana yang diridhoi oleh Allah. Tahu dari mana diridhoi oleh Allah? Ya Quran dan hadis. Ya. Nah, seperti ucapan kalimatani khafifatani fil lisan habibatan indar rahman, ya, ya, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatan indal mizan habibatan ilar rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat ringan diucapkan lisan. Nah, ini ucapan, berat dalam timbangan, dicintai Allah Rahman. Siapa yang mengatakan? Nabi. Berarti itu diridhoi Allah Ta'ala apa? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, itu diridhoi, baru tenang. Kalau ibadah ya berdasarkan hawa nafsunya tidak bakal tenang, hanya ikut-ikutan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan pada mereka agar mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, kami mencukupkan apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ya, meskipun nenek moyang mereka la ya'qiluna syai'a, tidak tahu apa-apa, tidak berakal dan tidak dapat hidayah. Ya. Nah, maka dengan ayat itu sendiri, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan apa? Radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Diridhoi oleh siapa? Ya oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka dengan ibadah yang sesuai dengan ketentuan. Bagaimana ibadah yang sesuai dengan ketentuan? Kurang lebih ada 6. 1 lillah, ikhlas karena 2 fillah, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. 3 billah, minta pertolongan kepada Allah dalam beribadah. 4 al-khauf, takut kepada adabnya Allah, takut ibadahnya tidak diterima, takut kepada murkanya Allah. Yang kelima ar-roja, mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, mengharap amal ibadahnya diterima. Yang keenam al-mahabbah, cinta. Nah ini ya, insya Allah dapat jiwa yang tenang, ya, nafsul mutmainnah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan keluarga. Apakah cukup kita mengingkari perbuatan maksiat seorang teman dalam hati? Karena jika kita mengingatkannya atau mengingkarinya secara langsung, dia tidak akan terima dan akan menjauhi kita. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ingkarul mungkar, ya, mengingkari kemungkaran itu ada kaidahnya. Jika kemungkaran diingkari kemudian hilang, maka wajib. Yang kedua, ketika kemungkaran diingkari berganti dengan kemungkaran lain yang seimbang, maka ini tawakuf, berhenti. Ya, kita tidak perlu dipikirkan kembali apa maslahah dan mafsadah. Tapi ketika kemungkaran diingkari menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, seperti ketika orang kencing di masjid,
orang Badui, orang gunung, tidak ngerti apa-apa. Lalu para sahabat mau menghardik, maka Nabi melarangnya. Lalu Nabi minta air dan disiram sebagai bentuk cara mensucikan najis, dan beliau menjelaskan. Nah, ini beliau menjelaskan ya bahwa ini masjid, tempat zikir, tempat baca Quran, tempat kencing. Apa kata orang itu? Allahumma arhamna ya wa Muhammad ya wala tarhamna ma'ana ahada. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan yang lain. Maka di sini ketika Nabi yang mengingkari itu, beliau sampaikan, beliau jelaskan, dia sadar ya, berarti itu harus. Tapi ketika dihardik sama Nabi dilarang. Ketika dihardik oleh para sahabat, kenapa? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika dalam keadaan kencing dihardik ya, atau mau dipukul, ada kemungkinan dia melawan dalam keadaan kencing, sehingga kencingnya bisa kena orang yang menghardik ini ya. Atau yang kedua, dia takut karena dihardik. Akhirnya apa? Dia kabur dalam keadaan kencing, sehingga kencingnya melebar. Nah, ini hukumnya haram ya. Ini. Nah, oleh karena itu, apa resikonya? Kalau resikonya tidak disukai, biasa itu. Ya, biasa. Ya. Kalau yang mengingkari kemungkaran seorang tokoh seperti Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengingkari ya Al-Ma'mun bahwa Quran makhluk, kata mereka orang Mu'tazilah, meskipun disiksa, Imam Ahmad harus bersabar karena beliau sebagai panutan. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Tapi kalau bukan orang panutan, digebuk seperti Ammar bin Yasir, ya, disuruh mengatakan Lata Uzza, kemungkaran, tapi dia nggak kuat, nggak apa-apa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali dipaksa, sementara hatinya tetap keimanan, nggak ada masalah. Nah, kalau kita cuma dikata-katai, kamu jangan sok pinter ya, jangan sok alim, lalu melengos, nggak masalah. Ya. Kecuali ketika mengingkari kemungkaran pada temannya, langsung dikalungi celurit. Mau ngomong apa, mau ditarik, nah itu baru. Nah, maka itu darurat, sudah ngancam apa? Ngancam nyawa, ya. Itu. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan yang tidak boleh. Jadi boleh mendiamkan kemungkaran, tapi terancam. Ya. Dan kita bukan tokoh. Ya. Boleh. Ya. Namun yang selamat ditinggalkan ya, seperti dalam Quran disebutkan ya, anidza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi ya. Wa qad nazala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu mahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih ya. Dalam surat An-Nisa 140 ya. Telah turun atas kalian dalam Al-Qur'an, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok. Nah, orang melakukan kemungkaran, ada yang sampai pada batas memperolok-olok ya, dengan memperolok tauhid, memperolok sunnah, jangan duduk bersama mereka. Sampai kembali kepada pembicaraan yang pertama. Innakum idan mithluhum. Kalau kita bersama mereka berarti apa? Sama dengan mereka. Ketiga sudah sampai pada derajat memperolok-olok ya. Karena apa? Karena kadang kalau sudah diingkari tidak mau, biasanya balas ya. Membalasnya itu adalah dengan cara mengingkari kebenaran. Waliyadzubillah. Ya, barangkali sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi hujjatun lana la alaina. Di hadapan Allah jadi hujjah untuk kita, bukan atas kita. Ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya, dari syaitan. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Syukron wa jazakumullah atas kebersamaan ikhwan dan akhwat dari subuh, ya, sejak subuh Bulughul Maram tadi sampai sekarang, dan juga ikhwan yang ada di studio dan semua kaum muslimin yang bersama mengikuti acara kajian di pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja dimanapun anda berada, kami ucapkan juga untuk antum semua jazakumullah khairan wa barakallahu fikum yang telah mengikuti program kita pada Ahad pagi hari ini. Semoga ibadah kita, aktivitas kita diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Berikut jadwal kajian di beberapa wilayah untuk 1 pekan ke depan. Yang menyiapkan kita untuk menimbulkan niat kita untuk beramal soleh juga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengilhamkan kita untuk berbuat baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghilangkan halangan dari kita untuk bisa berbuat baik juga Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita orang tua adalah mendidik putra dan putri kita untuk memahami. Hidayah dan nur itu terambil dari mana? Apabila jalan yang ia atau mereka tempuh tidak ada hidayahnya dan tidak ada nurnya sama sekali. Siapa sih kaum mukminin yang diperintahkan Allah kita untuk meniti jalan mereka itu? Innahum sahabatu Rasulillah sallam minal muhajirin wal ansar. Kita yang sudah alhamdulillah mengajarkan berbagai macam akidah ulama salaf, misalnya fikih akbar Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, usul sunnah, yakni bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu, yang menjelaskan tentang hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas tauhid. Apalagi budaya tradisi yang dia lakukan itu menentukan pemasukan, menentukan dunianya. Dan ketika kita berbicara tentang ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang berbarakah, tidak bisa diukur dengan titel umur dan masa pengalaman belajar. Nasihat para ulama itu akan selalu kita butuhkan. Siapkan catatan terbaik Anda dan jangan lewatkan untuk hadir di taman-taman surga. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية